Misalnya pemerkosaan kepada salah satu pegawai Kementerian Koperasi yang diperkosa oleh 4 orang pegawai Menteri Koperasi juga. Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM akhirnya bergerak setelah kasus kekerasan seksual yang dilakukan pegawai mereka mencuat ke publik. Kemenkop UKM membentuk tim independen demi menyelesaikan kasus yang sudah lama terjadi tersebut. Tim independen ini diberi waktu 1 bulan untuk mengusut kasus kekerasan seksual tersebut. Adapun tugas utama mereka adalah mencari fakta hingga memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Adapun tim independen ini terdiri dari pihak Kemenkop UKM yang diwakili staf khusus Menkop UKM, bidang ekonomi kerakyatan M. Riza Damanik, lalu ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni aktivis perempuan Sri Nur Herwati, Ririn Stefsani, dan Ratna Batara Munti. Tetin Masduki mengatakan tim independen ini juga memiliki tugas lain, yaitu merumuskan SOP internal penanganan tindak pidana seksual di Kemenkop UKM dalam jangka waktu 3 bulan sebagai upaya pembenahan internal. Kemenkop UKM juga siap memberikan data pendukung dan berkoordinasi secara intensif dengan tim sebagai bentuk upaya mendukung penyelesaian kasus. Ini dilakukan agar keluarga korban mendapatkan perlindungan di kementerian dan tidak ada intimidasi. Berdasarkan info yang didapat dari Kemenkop UKM, keluarga korban telah membuka kembali kasus tindakan kekerasan seksual yang dialami korban ND pada 2019 lalu dengan melaporkan kembali ke LBH APIK dan Ombudsman. Selanjutnya, Kemenkop UKM meminta kepada keluarga korban untuk melakukan pra-peradilan terhadap kasus yang sudah melalui proses SP3 atau penghentian penyidikan perkara oleh kepolisian ini. Sementara itu, aktivis perempuan Ririn Stefsani menyampaikan tahapan hukum akan terus diupayakan sehingga para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan dalam pemenuhan hak-haknya. Keji lagi, seorang ayah yang ternyata salah satu petinggi di kementerian itu tahu anaknya melakukan pemerkosaan, bukannya anaknya dinasehatin setidaknya. Ini keluarga korban malah diintimidasi, disuruh nikah sama salah satu pelaku. Emang bener ya pepatah mengatakan kalau cari jodoh itu cari bibit bobotnya. Kalau bobotnya aja kayak gini emang pasti bibitnya aja nggak bakal bagus. Dan pelaku lainnya cuma disanksi dengan diturunkan jabatan. Itu pemerkosaan udah masuknya pidana. Kok masih bisa sih sebagus itu memperlakukan pelaku pemerkosaan? Hal-hal seperti ini tuh secara tidak langsung sudah menormalisasikan kekerasan seksual, pemerkosaan di tingkat kementerian, di tingkat lembaga negara yang seharusnya setiap orang yang kerja di sana itu mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Ini malah jadi pelaku kekerasan seksual.